Akhirnya saya merasa banyak dosa sama Gusti Allah. Akhirnya saya gimana saya hidup ini, gimana saya hidup gitu aja, diliatin semua apa yang nggak diliatin sama alam-alam yang itu. Saya tahu semua ya Allah keadaannya gimana di dalam itu tuh, di dalam kubur itu ya Allah, saya tahu semua ya Allah, ya Allah Gusti Pangeran ya Allah. Bah, waktu mati suri yang pertama itu Abah berapa hari? Seminggu. 1 minggu. Itu langsung dikuburkan? Belum. Setelah 7 hari dikuburkan? Kubur, iya. Baru dikubur? Iya. Abah berarti sudah diperlihatkan kejadian-kejadian itu ya Bang? Iya. Kematian yang kedua itu, mati suri yang kedua, Iya. Abah melihat apa Bah ketika dikubur? Nggak pernah saya melihat satupun di alam fana ini ada lidah yang menjalur, ada punggungnya yang disetrika habis. Jadi itu dia menjerit-jerit Allah, Allah, ngomong Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita ketemu di tahun 2022 ya. Semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan lagi bahwa Malam Mencekam itu hadir setiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumat dan Sabtu. Jamnya itu di jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Baik sobat yang sekalian, nah di video kali ini kita akan mendengar sebuah kisah yang akan disampaikan oleh Abah Peda. Beliau akan menceritakan di mana beliau ini sudah mengalami mati suri selama 2 kali. Dan apa yang terjadi setelah beliau mengalami hal tersebut. Setelah itu beliau jadi lebih sensitif, atau boleh dibilang memiliki indera keenam, atau bisa melihat segala sesuatunya. Bagaimana kisah lengkapnya mengenai Abah Peda? Kita langsung dengan Mang Ei. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, berjumpa kembali dengan Mang Ei dan tim. Kalau kemarin kami berada di Indramayu, kami kembali lagi hari ini ke kota Cirebon. Di sini saya telah menemukan seorang narasumber. Beliau adalah seorang pengayuh becak di kota Cirebon yang tadinya tidak mau menceritakan pengalamannya ketika beliau mati suri selama 1 minggu. Nah, pada episode ini atau video kali ini, Abah Peda tidak mau bercerita, tapi kita kalau ngobrol Abah Peda mau. Jadi agak berbeda dengan video kita sebelumnya. Siapa dia? Mungkin Anda penasaran. Setelah mati suri, beliau ini mengalami hal-hal yang di luar nalar. Bisa mengobati orang dan bisa membaca karakter orang serta memiliki indera keenam. Kita kenalan dulu ya dengan Abah Peda. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Abah sekarang usia berapa Bah? Ya kurang lebih 51 lebih lah. 51 tahun ya. Berarti kelahiran tahun 70 kalau saya tebak. 69. 69. 69 berarti 52 Bah. Iya. Baik. Abah ini asalnya dari kota mana Bah? Saya asli dari kota Cirebon, kota Udang, kota Wali. Lahir di Cirebon. Ya, lahir di Cirebon di Jalan Kesambi, dekat rumah sakit Jati. Iya. Nah, saya waktu itu ya
kehidupan saya kehidupan yang wah urakan lah serba urakan, karena waktu itu saya tuh nggak mengenal agama, tidak mendidik agama Islam sama orang tua saya. Ya saya maklum lah, saya kan nggak dididik sih didik, tapi saya ugal-ugalan sama orang tua. Waktu itu saya waktu SMP tuh waduh udah parah, udah orang tua saya udah ngangkat tangan, keadaan saya urakan kayak gitu. Akhirnya saya di Lembah Hitam itulah minum-minuman sama teman-teman, hura-hura. Abah ini punya cerita kisah hidup ya Bah ya, yang kelam. Mm-mm. Di tahun berapa Bah waktu itu mati suri? Ya sekitar tahun 80-an lah. 80-an, 85-an. Iya. Bisa diceritakan Bah? Bisa. Nah waktu itu saya tuh sama orang tua udah lepas kontrol, lepas segalanya. Bimbingan orang tua saya udah angkat tangan, keadaan saya karena saya keadaan kayak gitu. Pokoknya orang-orang nakal lah saya dulu tuh, berkelahi apa segala macam tuh. Nah, akhirnya saya tuh ngikutin minum minuman keras apa segala macam sama teman-teman saya ke diskotik, ke Lembah Hitam lah gitu tuh. Teman saya ngajakin trek-trekan, trek motor. Alhamdulillah saya nggak apa-apa, teman saya meninggal waktu SMP itu. Nah saya gitu lagi sampai kaki saya ini patah. Alhamdulillah sembuh lagi. Saya nggak mau tetap nggak tobat-tobat waktu itu tuh. Nah waktu itu saya tuh minum minuman lagi apa sama teman-teman saya. Waktu itu minumannya brandy, cap motor, whisky, Donald, Jenever, model-model minuman itu. Waktu itu kan minuman itu kan harga murah. Terus di warung-warung, toko-toko itu banyak. Akhirnya kan saya minum lah dengan teman-teman, pesta-pesta apa. Nah, akhirnya kan saya kehidupan saya udah nggak karuan, orang tua saya udah nangis aja, nggak bisa ngandalin saya. Saya ini seorang yatim dulu tuh, jadi nggak ada didikan dari bapak saya waktu kecil tuh, karena ibu saya kerja, saya kayak gini. Nah akhirnya saya terjumus kayak gitu, akhirnya saya minum minuman. Nah akhirnya saya overdosis, dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan saya koma. Nah di koma ya saya tuh di ruang ICU, saya nggak inget apa-apa. Terus saya dibawa sama orang dua, dibawa jalan-jalan kemana aja yang saya nggak pernah saya lihat, saya liatin semua. Ini ibaratnya di alam kubur, yang saya nggak tahu itu alam kubur atau alam apa. Keadaannya auzubillah min dalik, ya Allah, kata saya tuh sampai saya nangis keadaan kayak gitu tuh. Ya Allah Gusti, jangan seperti saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Saya lihat keadaannya kayak gitu, saya udah ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Akhirnya saya ngerasa banyak dosa sama Gusti Allah. Akhirnya saya gimana saya hidup ini, gimana saya hidup gitu-gitu aja, diliatin semua apa yang nggak diliatin sama alam-alam yang itu. Saya tahu semua ya Allah keadaannya gimana di dalam itu tuh, di dalam kubur itu ya Allah, saya tahu semua ya Allah. Ya Allah Gusti Pangeran ya Allah, saya nggak mau berbuat kayak gitu ya Allah. Sampai saya berdoa terus sama Gusti Allah. Nah terus saya lihat ada orang yang pakaian hitam, pakaian putih. Terus saya tanya sama yang bawa saya itu siapa. Dia tersenyum aja, tersenyum sambil tersenyum. Nah akhirnya saya tanya lagi ke badan diri saya, gimana ya Allah, ini apa saya ini ya Allah, apa keadaan saya begini ya Allah, jangan sampai kejadian kayak itu ya Allah. Akhirnya saya ada yang berbentuk macan, ada yang berbentuk apa-apa.
dimasukin, ini apa yang ada ininya, ini apa yang ada itu namanya alam jin katanya. Oh, alam jin. Tuh saya datangin lagi, ini alam apa, ini alam kubur, alam siksa kubur. Auzubillah min dzalik. Saya ngelihat alam kubur, ya Allah, saya jangan sampai 7 turunan anak keluarga saya jangan sampai kayak gitu ya Allah. Akhirnya saya lihat semua kejadian-kejadian itu. Akhirnya saya didatangin ke alam yang nggak tahu alam apa itu, putih semua alam itu tuh, seperti kapas-kapas yang gimana lah, seperti kayak kabut gitu tuh, tapi aromanya wangi. Itu apa itu saya nggak tahu ya. Akhirnya saya terus selalu berjalan. Akhirnya nyampe di suatu tempat, saya dihadang sama orang dua itu. Kamu dari mana? Dari sini. Waktu kamu datang ke sini jam berapa? Saya nggak tahu datangnya. Akhirnya saya jalan, disuruh masuk sama orang dua itu, bakal buka buku itu. Akhirnya saya lihat, ya auzubillah min dzalik, di dalam itu jembatan yang bagus semua, 7 jembatan itu saya liatin semua. Ada yang gantungan apa. Saya tanya sama yang bawa saya, dia bilang tersenyum aja. Akhirnya sampai di tempat tujuan saya nggak boleh masuk. Akhirnya saya pulang lagi, keadaannya saya nangis. Saya nyebut sama bapak saya, "Bapak, ayah, tolongin saya, ayah, tolongin saya, ayah." Akhirnya ayah saya datang. "Udah Rul, kamu pulang sana Rul, sana pulang. Belum waktunya kamu kesini, udah pulang. Nanti ada perapatan pertigaan, kamu belok kanan. Nanti terus jalan, kamu lembaran jalan itu nanti belok kiri." Ayah saya itu pakai kuda, kakek saya pakai kuda, semua pakai kuda semua. Saya cuma jalan kaki, pakaian saya compang-camping, keadaan nggak karuan saya tuh. Akhirnya saya hidup kembali, nggak taunya saya udah ada di alam kubur itu, udah dikasih kafan apa. Astagfirullahaladzim, saya lalu istighfar. Kakak saya pingsan, itu pingsan semua, pada kabur semua. Saya cuma cukup pakai kain putih semua. Akhirnya saya tuh tanya bulat, ada seorang kiai yang bernama Habib Syekh dengan kiai yang di Buntet itu bilang, "Tong, kamu harus mendalamin agama lagi Tong. Akhirnya saya ikutin jejak beliau. Akhirnya saya mendalamin, guru kamu bukan dari situ buat membimbing kamu. Saya tirakat sendiri di Cirebon Girang sana tuh. Saya ketemu seorang kakek untuk menuntun saya. Siapa itu kakek saya Allah alam, saya nggak tahu itu. Soalnya saya buta menganukan akar apa Quran itu yang gimana, sejatinya Quran itu gimana, saya nggak tahu keadaan apapun. Terus sebelum waktu itu saya tuh minta doa restu sama ibu saya, "Mami, saya mau tobat nasuhan, Mami. Nggak berbuat kayak gitu lagi, Mami. Saya bertobat." "Udah, kamu bener tobat." Akhirnya saya diizinin sama orang tua saya, saya minta doa orang tua, cuma doa orang tua. Nggak ada saya minta duit sama orang tua sepersen, nggak ada. Akhirnya saya nuturin jalan, yang siapa yang bisa membimbing saya, ya Allah gitu sambil jalan. Untuk utek ya. Kemana saya pergi dari Kulon ke Wetan Kulon, dari barat ke timur siapa ya. Akhirnya ketemu dengan guru saya namanya Kiai Haji Ahmad Mujakisa dari Jember. Di situ saya digodok lagi. Akhirnya saya minta doa restu sama Kiai itu, udah kamu sini aja. Akhirnya saya mendalami agama sedikit demi sedikit. Akhirnya guru saya bilang, "Kamu tuh udah cukup, waktunya kamu udah cukup." Akhirnya saya suruh jalan lagi. Ya begitulah keadaan saya yang sebenarnya nggak, gimana keadaan kehidupan saya bener-bener. Akhirnya saya pulang lagi ke ibu saya minta maaf udah itu. Akhirnya saya merantau lagi, mau cari siapa saya sebenarnya. Akhirnya ketemu saya sebenarnya, siapa saya sebenarnya. Oh, ini kehidupan tuh kayak gini. Akhirnya saya buka di Quran, di surat ini. Oh iya benar.
Berarti benar Quran itu mengandung sejarah. Sejarah semua, alam di alam semua, di alam fana, baik di alam fana, di alam gaib itu semua ada semua. Akhirnya saya sedikit saya menjalanin keadaan kayak gitu. Saya nggak mau berbuat kayak gitu lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya saya disuruh sama guru saya, ya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya saya nurutin aja. Guru itu adalah ibu siapa, orang tua sendiri yang bisa membimbing saya. Makanya saya nggak mau terulang lagi sampai anak cucu saya nggak mau lihat kayak gitu lagi, keadaan kayak gitu lagi. Akhirnya teman-teman pada menjauhin saya karena saya udah kayak gitu, udah nggak mau kayak gituan lagi. Akhirnya saya buka pesantren, buka apa segala macam. Ya banyak yang mendolimin saya lagi, saya terima. Apakah ini dosa saya ya Allah, gitu aja saya sebutnya Allah aja. Sebetulnya saya nggak mau mati duluan sebelum saya tobat tuh, mengampuni dosa-dosa saya yang udah menyakiti hati dan hati ibu saya yang telah melahirkan saya itu. Sampai ngena saya melihatnya di diri sendiri tuh, bukannya ke diri orang lain, bukan ke badan sendiri Pak. Makanya saya tuh nangis dan akhirnya saya ketemu bapak saya ngomong, bapak saya udah sabar, nanti ketemu kamu ketemu. Akhirnya bapak saya itu biar beliau itu udah meninggal lama gitu, tapi tetap arwah bapak saya tuh masih ada di depan saya tuh, bimbing saya tuh, kakek saya itu selalu aja ngikutin. Semana saya pergi ya itu orang tua saya ngomong sabar. Banyak orang-orang melecehkan saya, menghina saya sabar, tetap sabar. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, guru saya selalu bimbing saya. Keadaan saya kayak gini, akhirnya saya ngutusin ngebeca. Keadaannya saya kayak gini, ya udah saya terima dengan lapang dada. Dulu waktu sebelum ngebeca juga saya ya kerjanya enak lah, udah kehidupannya udah enak. Nah di situ saya kembali lagi, keulang lagi, mabok-mabokan lagi, main judi lagi, meninggal lagi. Saya tuh kayak gitu 2 kali saya meninggal mati suri lagi. Saya lupa udah berlimangan dunia, udah harta benda udah banyak. Akhirnya saya mabok-mabokan di daerah Stradas tuh, Jakarta tuh, Roxy sana saya mabok-mabokan lagi, judi lagi, main lacur lagi. Akhirnya saya meninggal lagi kayak gitu lagi. Istri saya menangis apa, ya ditemuin lagi semua kayak gitu. Alamin akhirnya saya tobat, saya buangin semua dunia-dunia yang saya nggak benar gitulah, model yang nipuin orang, ngebohongin orang, duit kayak gitu yang nggak halal saya buang-buangin ke ya kemana aja lah yang menurut ajaran agama kita. Dan akhirnya saya itikaf lagi. Akhirnya saya balik lagi ke guru saya langsung marah-marah, udah kamu sana, najis kamu kalau kamu kayak gitu, nempatin ke tempat saya lagi. Akhirnya saya minta tobat sama guru saya nggak bakal ngulang kayak gitu lagi kayak ini. Saya jalan lagi, ketemu. Akhirnya ya beginilah saya, kehidupan saya semua udah saya kerjain, semua kerjaan yang saya halal itu, baik halal atau haram saya lakuin semua gitu. Hanya saya ibaratnya ngaji badan sendiri. Oh saya itu bener-bener banyak mudorotnya, kata saya tuh, ya Allah. Akhirnya saya daripada saya merana di alam masyarakat dalam itu, saya nggak mau hidup di itu nistanya. Lebih baik mendingan saya nista di alam dunia daripada di alam akhirat. Abah ini mati surinya 2 kali berarti? 2 kali ya. Waktu masih SMP dengan tahun 90-an ya, 97-an, antara 97 95 97 itu saya udah mulai jaya-jayanya Pak. diulang kembali? Diulang lagi kayak gitu. Akhirnya saya keadaannya kayak gitu lagi ya,
lupa segala, sholat nggak inget, ini nggak inget lagi. Ya setan, namanya setan, iblis tuh udah bener ada di alam ini. Bah, waktu mati suri yang pertama itu Abah berapa hari? Seminggu. 1 minggu. Heeh. Itu langsung dikuburkan. Belum. Setelah 7 hari Oh, dikuburkan. kubur, iya. Baru dikubur. Iya. Abah berarti sudah diperlihatkan kejadian-kejadian itu ya, Bang? Iya. Nah, begitu dikubur, itu kan Abah dikubur sudah ditutup ya kuburannya. Gimana bisa keluar, Bah? Ya belum semuanya ditutup, Pak. Baru 10 cangkulan atau apa saya hidup lagi, bangun lagi. Saya akhirnya diambil lagi saya tuh. Akhirnya ada kiai yang nggak lari nolong saya. Nah waktu itu kiai itu bilang, temuin sama Kiai Abbas yang di Buntet, terus Kiai yang di Jakarta satu Habib Syekh. Nah terus tanya sama ibu saya, itu anak ibu tuh punya indera keenam, punya apa, udah kebiasaan, udah ada semua, tinggal hati-hati jaga mulutnya, bahaya itu mulutnya, dia bilangnya. Setelah mati suri yang pertama hidup Pertama dengan kembali, yang kedua, Abah mempunyai indera kebiasaan. keenam. Iya. Bisa ya apa, melihat orang, Iya. indera keenam, bisa Iya. mengobatin orang juga. Ya insya Allah. Tapi setelah itu Abah nakal lagi ya, Bah ya. Ya nakal lagi, lupa lagi, udah berlimbangan harta lagi. Akhirnya kan saya berbuat gitu ya, gimana ya, dunia itu Pak, ya fata morgana, bener-bener fata morgana dunia itu tuh. Jadi kita jangan silau dunia lah kalau itu tuh. Kalau orang-orang yang silau dunia itu bahaya, Pak. Lupa segalanya. Ya contohnya diri sendiri, Pak, bukan orang lain yang saya ceritain tuh. Akhirnya saya introspeksi diri. Sampai sekarang ya saya menerima apa adanya. Saya cuma mau belajar sabar, belajar segalanya lah, nggak mau berbuat kayak gitu lagi. Ya udah cukup sama diri saya sendiri, jangan sampai ke orang lain. Bila perlu kalau orang lain model kayak saya ya tolong insaf. Soalnya di alam sana itu a'udzubillah min dzalik, ya rabbil alamin. Makanya saya nggak mau kayak gitu lagi, ya Allah. Abah ngelihat apa, Bah, waktu di kuburan? Ya semacam ada model kayak anjing-anjing itu, banyak anjing-anjing yang model kayak serigala itu yang bertanduk itu mau makan saya, akhirnya nggak mau. Nah terus ada seorang itu saya lewatin, itu sekumpulan binatang liar lah itu mau menyerang saya, mau makan saya. Karena si izin Allah ya nggak apa-apa saya tuh. Terus ada seorang ada yang ininya bertanduk itu mau menyerang saya, alhamdulillah. Apa ini alam apa ya Allah, ini Allah, saya sebut nama Allah aja. Bukan nyebut ibu saya, bukan nyebut bapak saya, bukan Allah. Akhirnya nggak sengaja ya sebut nama Allah terus. Apa itu alam apa saya nggak tahu. Sobat MM, ini sore hari di kota Cirebon, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mohon maaf jadi suara yang audionya kurang baik ya, karena suara hujan Anda bisa lihat sendiri. Sobat MM, video yang kali ini sudah saya katakan tadi di depan bahwa Abah tidak bisa menceritakan secara panjang lebar. Jadi lebih ke batas ngobrol-ngobrol saja dengan kita. Jadi akan ada banyak pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan Anda maklum adanya ya. Bah, setelah itu yang kedua, Bah, yang di tahun 90-an itu, Abah setelah berjaya, banyak harta, mati suri lagi, Bah, karena overdosis ya. Iya. Berapa hari, Bah, mati suri? 3 hari. 3 hari. Iya. Sama mau dikuburkan lagi. Sama aja kayak gitu lagi. Kejadiannya persis mau dikuburkan. Iya. Abah bangun. Iya. Berapa jam tuh setelah kematian? Ya nggak tahu saya, jam-jamnya saya lupa gitu tuh. Belum 1 hari belum ya, Bah? Ya? Belum.
Sama kejadiannya, akhirnya di situ Abah benar-benar kapok ya, Bah. kapok ya. Nah, dalam keadaan kapok itu, apa Abah mulai punya istilahnya punya kebisaan, punya ilmu, Bah? Ya nggak tahu itu juga dengan nggak saya nggak tirakat nggak apa ya temu ada aja saya nggak tahu itu apa ya saya nggak pernah ngalamin tirakat temu ada bisa nolongin orang sedikit demi sedikit ya itu juga isi izin Allah akhirnya saya ya gimana lah banyak dipindahin orang gini tapi saya ya gimana lagi ya ya namanya orang mau minta tolong ya saya tolongin gitu ya semampu saya itu kalau Allah mengizinkan itu sembuh ya sembuh kalau itu enggak ya enggak gitu tuh maksudnya gitu Pak ya saya Pak cuman semampu saya keadaan saya kayak gini saya mengenal pesantren juga waktu keadaan mati suri itu pertama mengenal lingkungan pesantren keadaan pesantren gimana terus mengalami apa yang di Quran itu benar semua ada yang di alam ini saya tampakin semua udah ketahuan semua sama saya tuh akhirnya saya tuh mengkaji bukan mengkaji Quran bukan mengaji Quran mengkaji isinya Quran tuh Pak nah dari situ saya tahu oh ini alam ini oh ini yang saya lihat kedua kalinya itu ada semua di alam itu ada di semua di Quran itu nyata Quran itu benar-benar nyata akhirnya saya sedikit demi sedikit mendalamin Al-Quran ya untuk mengkaji badan saya sendiri waktu itu ya saya nggak mengenal apapun nggak mengenal Itu langsung Abah punya pesantren atau punya orang pesantrennya? ya saya emang nggak memiliki pesantren Pak cuman orang-orang itu waktu saya tolongin itu waktu di daerah Sragen itu mau menyumbang ya saya emang seperak pun saya nggak megang duit Pak nah saya nggak megang duit orang-orang yang pernah saya sembuhin itu ya, nyumbang ini nyumbang itulah tetek bengek yang nyumbang batu bata apa segala macam akhirnya berdiri nah saya yang nurusin ya teman saya itu Sampai sekarang? namanya Mas Indro Sampai sekarang, Bah? sampai sekarang sampai saya sama Mas Indro itu saya belajar di Mas Indro itu rapi listrik Pak Tampaknya hujan sudah mulai reda tapi udara dingin. Kelihatannya Abah kedinginan deh. Bisa tolong kasih jaket, Mas? Enten Dipakai aja, Bah. iya dingin Sobat MM, cerita dari Abah Peda ini akan terus berlanjut. Jadi kalau dari ceritanya agak sedikit kurang tertata, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Anda mengerti maksud dari Abah Peda ini. Terpenting adalah isi dari cerita beliau dan pengalaman yang begitu baik yang akan menjadikan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari kematian mungkin ya. Kita lanjut kembali. ya Bah, kematian yang kedua itu, mati suri yang kedua. ya Abah melihat apa, Bah, ketika dikubur? nah waktu itu saya tuh ngelihat dituntun sama orang dua itu ya nggak tahu pakainya putih-putih semua akhirnya saya itu apa dia cuma tersenyum nah, itu apa binatang apa itu dia tersenyum lagi
ya mau kayak serigala, anjing-anjing serigala tapi bertanduk dua. Itu apa namanya, diem aja, dia tersenyum aja orang dua itu. Akhirnya saya jalan lagi nuturin orang itu, ada sinar di alam apa itu, gelap itu apa, dia tersenyum lagi. Akhirnya saya masuk lagi, ada sinar lagi, masuk lagi, itu alam apa, wah auzubillah min dzalik. Akhirnya saya, apa yang saya lihat di situ, auzubillah min dzalik, nggak pernah saya melihat satupun di alam fana ini. Ada lidah yang menjalur, ada punggungnya yang disetrika habis, jadi itu dia menjerit-jerit Allah Allah, ngomong Allah Allah aja sih, dia susah ngomongnya kayak gitu. Hanya saya nangis sendiri, lihat keadaan gitu, mengemas sendiri, jangan sampai badan saya kayak gitu, ya Allah ya Allah ya Allah. Jadi yang Abah lihat manusia-manusia yang disiksa kubur ada nggak, Bah? Ada. Seperti apa, Bah? Ya macam-macam Pak. Ada yang auzubillah min dzalik ya, yang punya barang perempuan ditusuk, makanya kayak tombak gitu tuh Pak, ditusuk ininya, nah terus duburnya sampai tembus ke dubur gitu tuh. Terus ada yang menjerit, dikasih minuman gitu, minumannya auzubillah min dzalik kayak minuman apa gitu, langsung sininya tulang belulangnya hancur lagi, itu apa ya Allah ya Allah. Akhirnya saya bersedih, ada yang matanya melotot aja, nah, ditusuk matanya, jerit lagi, jerit, ada yang disiram air, nangis jerit-jerit gitu. Nggak taunya saya sadar, orang udah 10 paculan atau itu, saya hidup lagi. Hanya saya dituntun sama seorang kiai atau ustadz, saya nggak tahu. Hanya saya masuk ke rumah, dikasih tahu sama ajengan itu, saya dikasih pengarahan sama ajengan-ajengan itu, saya disuruh tirakat di Cirebon Girang. Nah nanti kata beliau, nanti apa yang Anda temuin insya Allah ketemu semua gitu. Saya ingin tobat. Nah terus saya ceritain sama Pak Ustadz itu keadaan yang di alam itu. Nah terus kata Pak Ustadz, dah diem, jangan banyak omong kamu tuh. Nah Ustadz itu tahu siapa saya tuh, saya nggak tahu Pak keadaan saya siapa saya itu. Akhirnya beliau itu bisik-bisik sama ibu saya, hanya saya diizinin tirakat di sana, nyepi lah di suatu tempat, saya nyepi. Akhirnya saya ditemui sama orang, diujangin, dikasih makan apa. Akhirnya suruh pulang lagi. Saya pulang, minta maaf sama orang tua. Akhirnya saya disuruh jalan, nggak boleh minta, nggak boleh segalanya, nggak boleh. Pokoknya apa yang ada di depan mata kita makan. Pesan beliau itu tuh. Hanya saya nurut aja, jalan, nuturin jalan. Siapa ya Allah guru saya yang bisa membimbing saya ya Allah, siapa yang bisa membimbing saya ya Allah gitu. 2 atau 3 tahun saya ketemu guru saya di Jember, namanya Kiai Haji Ahmad Mujakisah, guru saya. Sewaktu itu di pesantren itu saya nggak langsung ketemu sama beliau, saya dihadang sama pengurus pesantren. Nah sama pengurus pesantren saya berhenti, saya lihat seorang fotonya itu, wah ini yang saya cari orangnya tuh, ini nih yang saya cari orangnya. Akhirnya saya tanya sama pengurusnya, Bapak siapa yang mau cari? Ini nih orang ini yang saya cari orangnya ini. Oh ada, dia lagi sholat isya katanya, tunggu aja. Akhirnya saya dipanggil sama abdi dalam kiai itu. Nah akhirnya saya ketemu sama abdi dalam kiai, akhirnya saya bawa ke tempat dalam kiai. Nah waktu itu anak-anaknya kiai itu masih kecil-kecil semua. Nah akhirnya saya ngikut apa yang di dalam pesantren itu, saya ikutin. Nah pas saya itu baru ketemu saya di situ tuh dengan kiai itu, langsung di depan saya itu kiai itu. Waktu itu saya ngangkat kayu bakar buat
buat orang-orang santri itu kan, saya ikutin aja. Akhirnya saya bawa, ada seorang kiai itu. Nah, teman saya yang baru kenal di pesantren itu Kiai Muzaki, itu Kiai Muzaki. Akhirnya saya, assalamualaikum ya Yai. Akhirnya Pak Yai nyebut, waalaikumsalam. Nanti ketemu saya di Ampel, saya pengen ketemu sama kamu. Akhirnya beliau udah sholat isya, saya ketemu sama Kiai. Akhirnya saya ceritain semua kesalahan saya, pribadi saya. Akhirnya Kiai itu tersenyum. Oh bagus Le, sini sama saya. Nah akhirnya waktu itu ada para habaib Pak, habaib Kiai itu saya nggak kenal itu habaib apa Kiai-Kiai itu, nggak taunya Kiai-Kiai terkenal, udah marifat semua. Hanya beliau bilang, nah inilah anak saya dari Cirebon. Akhirnya saya dianggap anak Pak sama Kiai Muzaki itu. Saya digembleng sama Kiai. Akhirnya saya cuman ngaji ini aja ijaiyah Pak, model alif, bata, sa, jim, ha, ho. Itu alif itu apa, a, i, u, babi, bu. Nggak pernah ngajarin yang lain, cuman itu alif-alifan yang saya belajar sama beliau. Akhirnya beliau itu tersenyum, saya kan buta Pak masalah agama itu. Akhirnya saya dididik sama beliau, sama Kiai Muzaki. Akhirnya saya mengikuti pengajian sama Kiai, kemana Kiai pergi saya jadi abdi dalamnya Kiai itu Pak. Nah Kiai pengajian kemana saya ikutin, saya dengerin ceramah Kiai itu tuh, akidah yang diucapin sama Kiai itu saya serapin, saya ingetin. Nah waktu pulang dari pengajian itu sekitar jam 1 malam, saya ngobrol langsung sama Kiai. Kiai cuma tersenyum. Udah kamu ketemu gitu semua? Iya Yai. Itulah alam kubur. Nah yang di jalan itu ya alam ini. Oh gitu Yai. Ya akhirnya saya kan terbukalah sama Kiai itu kan. Soalnya saya mau ngebimbing siapa saya gitu, membimbing saya sebenarnya dalam mau mencari sejatinya Quran itu ada di mana, sejatinya guru ada di mana. Akhirnya guru itu ngebimbing saya gini. Ya guru sejatinya guru kamu itu ya ibu kamu, Umi. Astagfirullahaladzim, saya akhirnya berlindangan air mata lagi, sedih lagi keadaan ibu saya kayak gitu. Akhirnya saya nangis lagi, ingat ibu saya lagi. Akhirnya saya pamitan sama guru saya, kata guru saya, udah kamu di sini aja, udah gampang Umi kamu tuh, ibu kamu gampang, udah tahu ibu kamu juga ada di sini, tenang. Akhirnya saya nurutin perintah guru saya, apa yang dijalani saya turutin. Le kamu jangan kayak gini, saya turutin. Le jangan ini, saya turutin. Apa perintah itu, saya mau cari guru itu yang bisa membimbing saya, rohani saya, jasmani saya tuh Pak. Dulu saya urakan gitu ya gimana lagi ya, keadaan saya ya buta segalanya lah. Akhirnya saya udah dibimbing itu, saya disuruh jalan Pak. Disuruh jalan sama guru saya. Nah nanti kamu tahu alam apa yang kamu cari semua. Nah sekarang kamu udah kayak gitu. Sebetulnya kamu tuh kata orang pesantren mah laduni kamu tuh. Ya saya nggak tahu laduni itu apa. Kamu punya apa kebisaan dari Gusti Allah? Yaitu mata, bisa ngelihat barang-barang yang nggak kelihatan orang, kamu bisa tumbuh semua, bisa nganu karakter orang, watak-watak orang. Memang nyata bahasanya, tahu semua gitu. Nah, saya ceritain semua sama guru saya kan, sama ibu saya nggak mau. Akhirnya sama guru saya ceritain semua, bener kamu udah ada semua. Itu karomah katanya, karomah dari Gusti Allah. Harus kamu manfaatin itu, gunakan kamu itu. Saya tuh pikir, akhirnya saya suruh jalan lagi. Nah sebelumnya itu kan saya kan di masjid Pak, tidurnya. Nah di masjid itu
Mesinnya kan nggak ada yang ngurus. Nah saya ngurus, saya minta alat-alat nyapuin di masjid itu kan, saya bersihin. Saya ada di situ, saya koma di situ. Akhirnya masjid itu rame. Nah akhirnya ada orang ya satu RT di situ, ya ada 3 RT lah, semua model kayak saya mati suri semua. Akhirnya hidup lagi ya sekitar 3 hari meninggal langsung. Nah pas kayak gitu saya akhirnya banyak tamu sama Pak Indro itu, Ustadz Indro itu. Akhirnya saya juga nggak ada rencana buka pesantren, nggak ada rencana apa-apa. Allah yang mengaturnya, saya nggak bisa mengatur segalanya tuh Pak. Apa kata di depan, saya tujuannya Pak, la haula wala quwata. Tujuan saya tuh sekarang mah pesan dari guru-guru saya, la haula wala quwata ihdinas siratal mustaqim dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh patokan saya Pak sampai sekarang. Akhirnya saya udah buka gitu, akhirnya buka pesantren, udah selesai, saya tinggalin lagi. Apa kehidupan saya yang sebenarnya, yang nggak ada mudorotnya gitu ya Allah. Akhirnya saya berjalan lagi dengan jalannya waktu, jalannya hari, jalannya bulan, saya turutin semua, saya jalanin semua. Kehidupan Abah sekarang nyaman Bah ya? Maksudnya Alhamdulillah, tenang gitu. nah, tenang. Meskipun tanpa harta bergelimang ya Bah. Nggak, alhamdulillah tenang. Nggak ada pikiran yang sudon ke orang lain tuh. Saya nggak, tenang, nikmati hidup sekarang mah udah. Nikmati hidup lah. Jangan kita nikmat dunia itu dinikmati saya, kita harus menikmati dunia gitu. Yang nikmatin dunia itu maksudnya nikmati badan sendiri, suka nerima rezekinya, biar besar kecil ya kita terima. Alhamdulillah gitu aja saya sekarang, mulai sekarang mah. Jadi banyak kehidupan yang kelam yang dulu itu saya buang semua. Makanya saya buka lembaran baru lagi, sedikit demi sedikit. Ya ujian saya yang dulu itu buat ujian saya Pak, bukan orang lain yang itu. Yang di Sragen itu pesantrennya punya santri berapa Bah? Dulu ya kurang lebih 3.800. 3.800. Masih buka sampai sekarang? Nah sekarang waktu saya dengan istri saya ke sana, waktu tahun 2010 dengan istri saya, santrinya cuma 3 orang Pak sekarang. Habis? Iya. Nah warga di sana, Kang udah sini aja katanya. Ini lagi nanti saya kasih tempat, fasilitas lengkap, tolong makmurin desa sini lagi. Saya nggak mau tergelimang harta lagi saya. Nanti takut ketiga kalinya saya nggak bisa hidup lagi, saya nggak mau. Saya ini banyak dosa Pak, makanya saya nggak mau gituan lagi itu. Itu kenapa tinggal 3? Pada kemana santrinya? Wallahu alam. Bubar? Ya tergantung kiainya, nggak tahu saya. Waktu dipimpin oleh Abah ramai ya? Ramai alhamdulillah. Ada berapa pesantren selain pesantren itu? Ada 3. Di daerah mana lagi? Di Pemalang 2, di Sragen 1. Yang sampai sekarang masih hidup di mana Bah pesantrennya? Ya semuanya masih, tapi ya santrinya dikit. Nggak seperti dulu Abah pimpinnya? Nggak seperti dulu yang saya pegang gitu tuh. Abah takut kembali lagi ke sana, takut bergelimang harta lagi. Nah iya, saya takutnya tuh Pak ya takut harta tata wanita, itu bahaya itu. Saya ngeri gitu, udah pengalaman yang 2 kali, masa jangan 3 kalinya jangan. Dan saya pikir gitu di badan saya sendiri. Takutnya apa, kalau udah mengenal gitu lagi udah
parah lagi, nanti takutnya Gusti Allah murka kepada saya, diri saya sendiri tuh gitu. Makanya saya akhirnya saya apapun yang saya jalanin di alam ini ya alhamdulillah nikmatin aja Pak. Memilih untuk jadi tukang beca Iya, lebih ikhlas ya. nyaman Nyaman. meskipun hasilnya tidak seberapa. Iya, alhamdulillah Pak. Daripada kita ya mohon maaf ya, kalau kita yang itu banyak mudorotnya Pak. Banyak yang duitnya nggak benernya. Putra Abah berapa sekarang? Saya belum punya putra. Oh jadi Dengan dengan istri ini belum punya putra. hanya berdua dengan istri. Heeh. Di Yang rumah hanya pertama berdua ya. udah meninggal istrinya. Jadi sekarang sendiri ya Abah ini. Ada istri di Beber. Yang meninggal siapa tadi Bah? Istri. Pertama. Heeh. Oh ini istri yang kedua. Heeh. Oke. Bah, setelah kejadian mati suri akhirnya Abah mempunyai kelebihan atau ilmu lah seperti diberi oleh Allah itu Bah ya. Heeh. Itu ilmu apa aja Bah? Ya modelnya ngelihat barang-barang goib yang nggak ditampakin kasat mata orang-orang itu yang nggak punya ya alhamdulillah. Bukannya saya menyombongkan diri tuh Pak, mohon maaf, itu karomah dari Allah, hidayah lah ibaratnya, hidayah supaya saya insaf, jangan sampai ketiga kalinya kayak gitu. Hanya ya saya tuh dikasih kayak gitu kelebihan dari Gusti Allah, saya terima, saya alhamdulillah ya Allah, saya mau pengen belajar bener tuh Banyak gitu. yang disembuhkan sama Abah. Alhamdulillah Pak. Udah ratusan orang Bah. Wah, bukan ratusan lagi Pak, ribuan Pak. Ribuan orang yang sudah Iya, menerima pertolongan Abah ya atas izin Allah tentu Bah ya. iya, ya saya mah yang nyembuhin yang nganuin kan Gusti Allah, saya mah nggak bisa apa-apa Pak. Apa aja Bah orang-orang yang disembuhkan oleh Abah itu penyakit medis atau penyakit kiriman? Insya Allah medis dan non medis Pak. Abah bisa ini ya. Heeh. Tapi Abah tidak ingin banyak orang yang mengetahui Abah. Iya, Abah bisa mengobati orang Bah ya. iya, Tidak ada tarif ya Bah. nggak ada, Abah juga tidak mau. nggak mau tarif sekian mahar ya nggak mau. Tapi kalau ada yang ngasih terserah itu sih Ya. Bah ya. Bukan urusan Abah ya. Iya, ya besar sedikitnya kita alhamdulillah aja Pak gitu tuh, terima apa adanya. Mohon maaf nih Bah, nanti kalau ada penonton kita yang ingin ketemu Abah boleh nggak Bah? Ya insya Allah, Nggak apa-apa Bah ya. insya Allah. Bah, Abah ingin terus menjadi tukang beca atau ada keinginan lain Bah untuk profesi sekarang ini? Ya saya mah pengen buka usaha kecil-kecilan Pak. Mendingan saya cari yang nyari duit yang halal aja Pak. Ya ibaratnya kita bikin apa gitu, apa kreasi lah. Pengen buka apa Bah? Ya rencana saya mau bikin rak-rakan dari paralon, dari buah itu, keranjang buah dibikinin buat rak-rak gitu Pak. Nunggu apa Bah? Nunggu biaya atau nunggu modal? Ya itulah modal biaya itu. Kenapa Abah waktu itu milih jadi tukang beca? Nah waktu itu saya milih jadi tukang beca tuh Pak ya. Ya mohon maaf ya. Ya saya tuh waktu itu pengobatan gitu banyak mudorotnya. Akhirnya guru saya, keluar kamu dari situ, zolim, banyak kedoliman Pak. 3 kali kayak gitu. Akhirnya saya, bukan usaha kamu di situ, nyari duit kamu bukan itu, cari yang benar. Istiharoh kata guru saya itu. Dimana saya pergi itu guru saya mendampingin terus Pak. Wah akhirnya apa yang nggak banyak mudorotnya tuh. Akhirnya saya pikir-pikir. Pertama saya mulungin rongsokan tuh Pak. Mulungin untuk menafkahi keluarga tuh. Akhirnya istri menerima apa ada saya, keadaan saya kayak gini. Udah keadaan kayak gitu udah saya jalani semua, istri saya memaklumin lah keadaan saya kayak gini. Ya kalau ada yang minta tolong saya tolongin semampu saya. Kalau nggak ada ya udah saya tetap aja ngebeca. Akhirnya saya ini nyaman buat ngebeca buat diri saya sendiri. Terus bisa buat ibadah badan saya sendiri. Tuh bisa ya
enak lah, enjoy gitu. Kalau kalau sama orang lain itu disuruh-suruh aja, saya nggak mau. Prinsip saya maunya bebas, Pak. Nggak mau ada paksaan apa, saya maunya dari hati. Hati ini menuruti mata hati saya, Pak. Tadi juga Abah disuruh cerita di Malam Mencekam di channel ini. Mm-mm. Nggak mau ya Bah ya? Iya, karena ya ini mah cuman saya kasih supaya kasih pandangan pada orang-orang yang seperti pribadi saya, yang pernah mengalami seperti saya, yang belum mengalami, ya tolonglah jangan berbuat kayak gitu lagi, tolong insaf. Ya, sobat Malam Mencekam, Abah ini mau bercerita, hanya ingin memberikan nasihat saja kepada Iya. kita semua. Sebelum berakhir, Hmm. Abah mau kasih pesan apa buat kita, Bah? Ya, sahabat kita yang ada di sini, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sini maupun yang di luar sana, ya tolong orang yang berbuat kayak gitu ya tolonglah dijauhi, jauhi semua. Jangan dideketin, mendingan dijauhin. Lebih baik kita menjauh daripada mendekat. Itu azabnya Allah tuh ada. Audzubillah min dalik, udah cukup diri saya sendiri. Tolong jangan seperti saya, kelakuan saya, tolong di ituin Pak. Tolong jangan di semua saudara muslim setanah air semua jangan berbuat kayak gitu lagi lah. Amin. Cukup diri saya sendiri, jangan orang lain. Kalau perlu ya insaf, Pak. Segera insaf. Segera insaf. Kalau udah tahu azabnya Allah, audzubillah min dalik, baru orang ngerasakan Pak itu, Pak. Azabnya Allah tuh gimana tuh? Di alam kayak gitu aja, di alam dunia juga ada, Pak. Ya contohnya kita berbuat kasar pada orang lain, itu secara tidak sengaja ya amit-amit jalannya ngesot, stroke, itu udah kena azab sama Allah tuh. Tapi orangnya itu nggak ngerti tuh, harusnya insaf. Oh iya, kelakuan saya dulunya kayak gini, itu aja udah kena azabnya Allah tuh. Baru setai kukunya sama Allah dikasih azab kayak gitu tuh. Belum di alam kubur, di alam sana, audzubillah min dalik. Di alam dunia aja, di alam fana aja kayak gitu, Pak. Sudah diperingati ya, Bah? Udah diperingatin, yang ininya menyen gitu, ya itu harus tahu, itu orang tuh harus menyadari tingkah laku kita tuh gimana kepada orang lain tuh, Pak. Tapi banyak orang-orang yang nggak nyadar diri tuh, Pak, nggak ada, Pak. Ya. Itu aja, Bah. Ya, Sobat Malam Mencekam, luar biasa cerita dari Abah Peda ini. Beliau memberikan nasihat yang luar biasa kepada kita untuk segera memperbaiki tingkah laku kita di Iya. dunia ini, Bah, ya. Karena siksa kubur itu ada. Sobat Malam Mencekam, kami juga mohon maaf, Abah Peda ini bukan seorang pencerita yang baik. Makanya di video ini Abah tidak menceritakan secara rinci, tapi dari cerita beliau kita sudah bisa menangkap ya apa intinya. Semoga kita paham dengan maksud dari Abah Peda ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Abah Peda, Bah, ya. Ya. Terima kasih sudah mau tampil di Malam Mencekam, Bah. Ya. Semoga Abah dan keluarga tetap dalam lindungan Allah, Bah, ya. Ya. Rezekinya banyak, Amin. selalu sehat, Bah, ya. Amin. Sobat MM, begitu saja cerita dari Malam Mencekam, kisah nyata dari Abah Peda. Kita akan jumpa lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih telah mensupport kami. Kami ucapkan selamat tahun baru 2022 dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik pada tahun 2022. Amin, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.